Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu semua. Pagi saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari apa yang tertulis di Yohanes 15 ayat 16. Nah, firman-Nya berbunyi demikian, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16 ini merupakan suatu ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dikatakan bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita, dan Tuhan yang menetapkan kita. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang barusan kita baca, ada dua kata penting yang perlu kita cermati, yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu kata memilih dan kata menetapkan. Dan ternyata yang mengambil bagian untuk memilih dan menetapkan itu bukan kita, tetapi Allah pribadi. Allah yang memiliki inisiatif untuk memilih dan menetapkan kita untuk kepentingan kita. Jadi bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita sebagai umatnya. Jadi Allah memilih kita dan Allah menetapkan. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama tentang memilih dan dipilih. Kalau ada yang memilih, berarti ada yang dipilih juga. Nah, ini kalau berkaitan dengan konteks pemilu, di mana negara kita tahun depan akan ada hajatan politik berupa pemilihan umum, dan dalam konteks pemilu ini ada orang-orang yang harus memilih dan ada orang-orang yang akan dipilih. Yang memilih itu biasanya adalah orang yang di bawah, mereka adalah rakyat, sedangkan yang dipilih biasanya orang-orang yang nanti akan naik di atas. Mereka bisa dipilih sebagai anggota legislatif di DPR atau di DPRD atau di eksekutif untuk pemilihan presiden, baik wali kota, gubernur. Itu adalah orang-orang yang nanti akan naik ke atas. Jadi kita yang memilih ada di bawah, sedangkan yang dipilih itu yang di atas. Tapi tidak demikian halnya di dalam Tuhan. Di dalam kekristenan, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Jadi yang di atas itu yang memilih kita yang ada di bawah. Karena firman-Nya tadi jelas dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, akunya itu udah besar, berarti bicara tentang Allah. Tetapi akulah, yaitu Tuhanlah yang memilih kita. Kemudian dijelaskan lagi di dalam Efesus 1 ayat 4, dikatakan bahwa sebab di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah memilih kita. Dia menetapkan kita untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi anak-anaknya. Lalu di ayat kelima dikatakan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita menjadi bangsa yang terpilih, menjadi umat yang terpilih, itu sesungguhnya bukan karena prestasi kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi semata-mata karena ketetapan Allah yang sudah memilih kita, yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita dipilih dan kita ditentukan oleh Dia yang di atas. Karena itu berbahagialah kita yang dipilih oleh Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan menetapkan supaya kita pergi. Artinya ketika kita dipilih, kita diberikan mandat untuk kita pergi, sesuai dengan amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Itu adalah mandat, perintah yang Tuhan berikan kepada mereka yang dipilih, yang ditetapkan menjadi murid-murid Tuhan. Untuk kita pergi, melangkah keluar, memberitakan firman, menjadi saksi Tuhan,
supaya semua orang mengenal Dia, menjadi muridnya, dibaptis dan diajar sesuai dengan hukum dan perintah Tuhan. Itu mandat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipilih. Tuhan mau supaya kita pergi, karena kita telah dipilih, ditetapkan untuk kita pergi, melangkah menjadi saksi Kristus, menjadi terang bagi dunia ini, menjadi garam bagi dunia ini. Karena untuk itulah kita dipilih oleh Tuhan. Nah, kemudian bagian ketiga, Tuhan menetapkan supaya kita ini menghasilkan buah. Ketika kita dipilih, kita juga ditetapkan supaya kita ini berbuah, menghasilkan buah. Dan buah itu sebenarnya adalah hasil kehidupan bersama dengan Kristus. Karena Kristus adalah pokok anggur, dan kita dikatakan kita ini ranting-rantingnya, kita ini carangnya. Dan carang-carang itu harus bisa menghasilkan buah. Carang yang melekat pada pokok anggur, kemudian akan didapati bahwa carang itu akan berbuah. Buah yang dihasilkan itu harus buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kita memang tahu bahwa buah itu didapatkan dari sebuah proses. Prosesnya adalah ada benih yang awalnya ditaburkan. Benih yang jatuh itu akan akhirnya bertunas, kemudian bertumbuh. Pohon yang bertumbuh itu akan berkembang, kemudian hasilnya akan terlihat ada buah-buah. Buah itu akan dilihat oleh orang dan kemudian bisa dinikmati oleh orang juga. Nah, tentang kekristenan kita mengenal ada yang namanya buah roh. Ada 9 buah roh. Dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, ketekunan, penguasaan diri. 9 buah roh itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita, dan itu juga harus bisa terlihat atau dilihat oleh orang lain melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus nampak. Ya, buah itu harus nampak. Selain dari buah roh, di dalam kekristenan juga ada istilah tentang buah pertobatan. Artinya ada perubahan gaya hidup kita sebelum dan sesudah mengenal Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, hidup kita seperti apa, dan juga setelah mengenal Tuhan, hidup kita juga seperti apa. Harus ada satu perubahan yang baik. Kalau tadinya suka marah-marah, nah, kita tidak lagi marah-marah, tetapi menjadi sabar, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bisa menguasai diri, bisa mengontrol. Yang tadinya mungkin kita egois, sekarang tidak lagi egois. Yang tadinya kita bersikap kasar, kemudian sekarang kita bisa bersikap lemah lembut. Artinya secara karakter ada perubahan gaya hidup kita dalam perilaku, perbuatan, dan tindakan kita. Itulah yang namanya buah yang bisa dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Kemudian bagian terakhir dari apa yang kita baca tadi adalah Tuhan memilih dan menetapkan kita supaya apa yang kita minta dalam namanya diberikannya kepada kita. Ya, artinya ada satu perkenanan dari Tuhan untuk Dia menjawab permohonan dan permintaan kita. Seperti Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya ada perkenanan yang dari Tuhan memenuhi atau menjawab setiap pergumulan yang kita naikkan ke hadapannya. Kita melakukan permohonan kepada Tuhan, kita bicara kepada Tuhan, kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kerinduan Tuhan untuk ditemui. Kerinduan Tuhan supaya anak-anaknya datang berharap meminta kepadanya. Seperti firman-Nya tadi yang katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bahwa ketika Tuhan berkata seperti ini, maka Tuhan pun siap untuk memberikan sesuatu yang kita minta. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Tidak pernah seorang bapa yang baik itu ketika anaknya meminta tidak diberikan. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu kita juga perlu ada usaha, ya. Jadi kita tidak cukup hanya berdoa saja, tetapi juga ada usaha lain. Kita berupaya atau kita bekerja. Ada istilah ora et labora, ya, dalam bahasa asing, yaitu berdoa sambil bekerja. Di satu sisi kita berdoa, minta kepada Bapa di surga, tetapi di sisi lain sebagai manusia kita juga berusaha. Kita yang di bawah
berdoa meminta kepada Dia yang di atas, tetapi kita yang di bawah ini juga berusaha dengan segenap kemampuan dan segenap usaha yang bisa kita lakukan, dan dengan anugerahnya kita memadukan satu kekuatan yang di atas. Kekuatan yang di atas memberikan anugerahnya, dan kekuatan yang di bawah adalah kita berusaha. Nah, kalau kekuatan yang di atas dan di bawah ini kita sinergikan, kita padukan, maka itu akan menghasilkan satu kekuatan yang besar untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Kita akan mendapatkan bagian yang terbaik yang kita harapkan dari Tuhan. Biarlah keempat hal yang kita baca dalam Yohanes 15 ayat 16 tadi ini menjadi satu renungan bagi kita semua, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ditetapkan oleh Tuhan supaya kita pergi, kita menjadi saksi Tuhan, supaya kita juga menghasilkan buah dalam hidup kita sebagai orang percaya, dan buah itu bisa dilihat oleh orang lain, dan buah itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Dan bagian yang terakhir, supaya apa yang kita minta dari Dia diberikannya kepada kita, supaya kita menerima bagian dari Allah. Amin.